Itu sebenarnya ini hanya pameran kelas gambar. Kelas gambar itu kami adakan 2 minggu sekali. Yang pertama kelas gambar drawing pensil, terus kedua kelas cat air yang diasuh Pak Puji. Kalau kelas gambarnya saya sendiri. Dan semua itu free. Terus pesertanya siapa, Kang? Ya pesertanya ya ada sendiri. Kalau dihitung nama-nama itu bisa 30-an lebih. Cuma kan yang disiplin masuk terus atau ya setidaknya sering masuk itu tidak lebih dari 15. Itu dari masyarakat umum atau memang siswani jenengan, Kang? Atau ya sebenarnya berangkat dari siapa saja yang mau. Umur pun bebas. sakar PDW dengan kemampuan dia sudah memiliki akademis ataupun belum sama sekali, silakan. Nah terus itu sebenarnya ini kelas, ngomong agak ke belakang, kelas menggambar itu adalah program dari Aksera atau? Iya, program Aksera sendiri. Program Aksera, Kang. Di mana ini kan sebenarnya satu persoalan. Ya bukan persoalan ya, satu asumsinya bahwa kami itu punya talenta, setidaknya pernah sekolah akademis, studi akademi sampai S1 minimal dan sampai hingga S2. Itu kan menjadi aku kudu kanggo ngono ya. Kami ini harus berguna, bermanfaat, dan kebetulan memegang Aksera ini, Yayasan Aksera ini. Makanya kami mengadakan secara free. Pengertian secara free itu ya memang free, tidak bayar. Kecuali dia harus membawa alat-alatnya sendiri. Kalau toh kami ada alat, ya nanti kami pinjami. Kami hanya menyediakan objeknya ini itu. Notabene, Kang, jenengan itu kan Pak Hari Prayitno itu notabene itu kan sebenarnya jenengan itu kan seorang dosen di sebuah sekolah kesenian ya, Kang, ya, di Surabaya. Nah terus ini Aksera ini posisinya itu ini koyo bangkit kembali gitu kan, Kang. Ya. Nah terusan akhirnya jenengan dan kawan-kawan kemudian mencoba menghidupkan kembali. Dan salah satu program yang jenengan gagas atau kawan-kawan gagas di Aksera itu adalah kelas menggambar yang diperuntukkan untuk warga umum, bebas dan gratis gitu kan. Terus 2 minggu sekali mereka jenengan ajar. Terusan ini adalah dari hasil koyok kelas evaluasi gitu kan. Semacam rapotan. Rapotan gitu. Ini sesudah pertemuan 12 kali. 12 kali. Ya walaupun banyak yang hanya 1-2 kali. Tapi dari setidaknya dari 15 orang itu mencapai 10 kali lah. Itu yang disiplin. Terus harapannya jenengan apa sih, Kang, kok dengan kelas menggambar dan umum mungkin caca kan duwe basic menggambar juga, Kang, ya? Saya pikir yang masuk sini selalu punya basic, walaupun mungkin tidak sangat diketahui atau tersembunyi atau malu-malu. Tapi yang masuk sini itu karena memang gratis. Kalau berbayar kan juga menjadi repot. Aku iso gambar gak gitu kan. Tapi kalau sedikit-sedikit bisa gambar atau coret-coret, saya pikir dia akan kemari. Yang ya tentunya yang sudi ya, yang mau. Saya pikir ini pelajaran dasar. Kalau di akademis itu pelajaran dasarnya itu ada 3. 1 nirmana, sudah pameran yang pertama kali dulu. Terus ini
gambar, terus ada lagi sketsa. Nah, 3 mata kuliah itu mata kuliah dasar yang ada di akademis. Walaupun sebenarnya mata kuliah itu berangkat dari seniman-seniman otodidak sebelum ada akademis. Jadi sebenarnya 3 itu ada kegiatan seniman-seniman secara natural gitu ya, katakan tidak akademis, natural. Seniman itu selalu akan coret-coret semacam nirmana atau apa ya, memahami bagaimana mengkomposisi warnanya, dicerahkan, digelapkan atau diapakan, terus ini harus diletakkan di mana, garis ini bagaimana, tentang imajinasi, belajar berimajinasi dan memvisualkan kan? Memvisualkan tentunya dengan ya coret-coret yang tanpa tujuan. Artinya tanpa tujuan itu tidak menggambar, mencontoh. Jadi nirmana itu tidak mimetik, tidak mencontoh, dan tidak bertujuan. Arti tidak bertujuan itu di samping tidak mimetik, tidak mencontoh tadi, itu tidak ada sesuatu yang dikejar. Katakan untuk menggambar gunung, itu di sana tidak boleh menggambar tanaman, menggambar bintang, bahkan yang paling abstrak pun menggambar bulatan secara niat bulatan gitu tidak boleh. Atau apalagi apa-apa yang mendekati di alam itu tidak boleh, karena di sana nanti terpaku pada objek itulah. Di sini dilepaskan, objek dilepaskan, warna dilepaskan, seenak di saat dia mengerjakan itu. Setidaknya ya memang ada tugas teknik titik, ya buat titik aja, terletak di mana, di situ, di sini, besar atau kecil terserah. Ya apa carane komposisi dengan titik itu, entah titik berwarna atau tidak, itu menjadi bagi dirinya itu menjadi nyaman, itu yang penting kan. Jadi dirinya itu menjadi nyaman lah, itulah imajinasi, apa yang dikatakan pembelajaran dasar kesenirupaan. Terus ketiga, pelajaran menggambar apa yang kali ini kami lakukan itu adalah semacam mencontoh. Pada dasarnya, asumsi dasarnya memang mencontoh apa-apa yang di alam, walaupun di semester pertama ini masih di indoor ya, diletakkan batu bata, diletakkan kayu atau gelas atau logam. Mereka harus mencapai sifat-sifat itu, sifat-sifat logam, kayu itu kan lain. Jadi karena serupa pengamatan kan ya, membuat objek observasi kan ya terhadap benda yang ya. Jadi dasar-dasar itu, jadi dia akan memahami bagaimana dengan hanya satu kertas dan satu pensil, 2B gitu katakan ya. Hanya dengan 2B itu sebenarnya seseorang itu mampu menerjemahkan sifat-sifat apa yang di alam. Tipisnya, beningnya, tekstur kayunya itu beda dengan tekstur batu bata dan lain-lain. Walaupun di sini gambar yang saya ajar ini, kelas gambar ini, itu bukan hanya menuju pada pemahaman akademis menggambar itu sendiri atau gambar bentuk, tapi saya arahkan pada gambar ekspresi. Artinya gambar ekspresi itu sebenarnya ini hanya dasar-dasar untuk mencapai sensibilitas perorangan mengungkapkan. Nah, arahnya ya lukisan, nanti tidak seperti gambar, sehingga wujud-wujudnya itu ya sebisa anak itu menggambar dengan cara melihat. Nah, yang penting melihat. Bu pencengi sakpiro enggak apa-apa. Karena memang tidak diharuskan semirip atau semacam dokumenter tentang objek itu tidak. Tapi ini adalah langkah untuk memahami alam, sifat-sifat alam, tebal tipis, gelap terang, ya rasa-rasa sifat-sifat itu untuk diterapkan nantinya sebagai perbendaharaan individu untuk mengungkap dirinya. Nah itulah itu gambar. Nanti ada sketsa belum nanti, kelasnya belum mulai ya. Belum mulai. Jadi nanti sketsa itu gambar semacam spontan ya. Melihat apa, mungkin melihat benda-benda yang tidak bergerak tidak kesulitan. Tapi sketsa nanti akan diarahkan pada
pada semester awal memang benda-benda tidak bergerak di sekitarnya, terus benda-benda bergerak. Nanti ada manusia, ada mobil, itu bagaimana membuat semacam secepatnya menangkap momen itu. Nah, jadi itu sebenarnya menangkap momen. Jadi kalau seseorang itu ditugaskan di kuburan, ya entah di kuburan mana, bisa juga ditugaskan di Jembatan Merah, bisa juga ditugaskan di Pasar Burung. Jadi bagi kami seniman itu harus menangkap keseluruhan sifat dari Pasar Burung itu. Katakan semoga dia bisa memasukkan bau, ya, bau kotoran burung itu bisa masuk. Terus kalau di Jembatan Merah mungkin teriknya itu, kalau di Pantai Kenjeran ya anginnya itu agar bisa tergambar. Mengapa sketsa itu harus outdoor, ya? Karena memang untuk menangkap suasana alam itu, bagaimana dirinya menangkap apa yang dilihat, terus dengan analog dengan dirinya yang menjadi penting. Jadi bukan sekedar dokumentasi seperti foto dan lain-lain yang tidak terlihat itu baunya, ya. tidak terlihat. Sehingga Kang ya, itu sebenarnya kayak menserap ruh dari sing dinonton Kang ya. Sehingga nanti visualnya orang lain yang melihat mampu juga merasakan apa sing dia rasakan, ya Kang ya. Semacam itu sangat konvensional sekali. Jadi sebenarnya apa yang ditangkap seniman itu kan tidak harus, apa yang dikatakan roh itu bukan sekedar roh apa yang ada di alam di luar dirinya, tapi yang menjadi penting itu roh dirinya menangkap alam itu, menangkap hal di luar, menjadi perbendaharaan dirinya yang menjadi ya semacam kepribadian atau identitas. Saya pikir di sana persoalannya. Jadi bukan sekedar roh itu memindahkan roh, bukan. Tapi diolah bagaimana dia menangkap roh alam itu dengan dirinya untuk integral. Kemudian baru diolah di dirinya, baru divisualisasikan kembali. Berarti ada satu proses Kang. Terusan Kang, sekarang panjenengan dan kawan-kawan di Aksera, terusan kok membuat kelas dasar dan untuk umum dan gratis ini, jenengan apa berharap bahwa mereka itu ini lahir seniman-seniman baru atau pripun Kang? Atau kemudian baru yang kemudian masuk akademisi begitu, atau sebatas piye Kang jenengan Kang? Saya sebenarnya tidak amat dasar-dasar pemikiran saya hanya kami di sini punya pengajar yang akademis juga, yang pernah studi artinya. Itu kan kami punya harta, ya, semacam harta. Nah ya, ini harta ini harus diworo-worokan, harus disebarkan, dibagikan. Ya dibagikan. Kalau pembagiannya itu menjadi berbayar, ada yang berat nanti. Nah, kalau tidak berbayar, itu kan semacam ini kami membuat ruang pribadi, ruang personal yang sifatnya ya untuk orang lain. Itu jadi Kang, tidak berbayar itu apakah nanti ini spirit berbagi ini, apakah ini spirit Aksera Kang? Atau bukan lebih baik membuka air nggon les-lesan sing dibayar, membedakan mereka atau piye Kang? Sebenarnya tidak sih, asalnya dari saya punya harta, saya ini sudah punya harta, kami ini sudah punya harta. Nah kami hanya memberi itu gitu loh. Dan itu spiritnya Aksera atau? Saya pikir Aksera juga seperti itu, di mana berlatar belakang ideologi yang kuat di sana itu tidak peduli. Ya memang salah satu mungkin ini dari saya ya. Ada satu moto, kalau kamu tidak bingung untuk dijual satu dan juga tidak bingung untuk harus masuk sejarah, itulah baru Anda akan bisa berimajinasi secara apa adanya milik Anda sendiri. Jadi kalau toh kita berpameran itu kan sebenarnya ekspresi kita sendiri. Kalau sing delok ya enggak apa-apa, toh sudah kami publiskan. Kalau nggak ada yang lain yang melihat kan itu persoalan yang lain. Jadi tidak peduli terhadap penonton. Karena memang sudah saya pamerkan, artinya sudah saya publis, toh sudah disebar di media-media online dan lain-lain.
Pertama itu, terus kedua ini persoalan ekspresi. Kalau ini tidak saya keluarkan kan saya menjadi sakit semacam itu. Jadi satu bentuk pameran itu adalah satu bentuk kami mewujudkan roh. Roh ini ternyata ada roh masing-masing orang, roh kami, aku dan lain-lain itu ada lah. Wujudnya di sini. Kalau banyak sih orang yang mengatakan kok soro dan lain-lain, kok membuang-buang waktu, iya kok jelimet. Kan itu hanya karena orang berpikiran ekonomis. Lek gak ono duit gak, lek gak profit gak, lek gak isok pinter enggak. Padahal ini satu ungkapan untuk bagaimana saya ada kan. Soalnya saya menjadi ada secara eksistensialis itu memang harus berbeda. Walaupun sebenarnya perbedaan itu alami. Hanya karena di ruang tertentu yang bentuknya non ekspresi, ini hanya bentuk di ekspresi ya, bukan keseharian. Kadang-kadang kita itu tersatroni oleh hal-hal yang umum, bukan bentuk ekspresi. Jadi keseharian itu menyatroni kebutuhan ekspresi ini menjadi tidak ideal karena kita keseret pada hal-hal yang itu, butuh uang atau enggak, bati enggak, rugi laba, menghitung itu semua. Jadi sebenarnya kan itu di luar kebutuhan seni atau di luar di luar roh kan sebenarnya. Ini kayak Kang, satu usaha pembebasan begitu Pram, sama untuk menemukan kemurnian diri gitu orang kan? Iya sebenarnya, walaupun pembebasan itu ilusi. Karena mengapa saya katakan ilusi? Karena sejak lahir itu kita niscaya, kita itu nggak minta kok lahir itu. Adanya ini ya gelodak seperti ini, ya kan? Bapak kita ya begitu, kita jadi begini. Gitu. Kalau kita cekak ya jadi cekak gini. Melangkah pada tegel ini ya paling 2 ya. Ukuran 30 x 30 ini ya paling 2, paling enak melangkahnya. Kalau yang semua itu niscaya kok. Belum lagi kita itu ada satu semacam satu tenaga yang di dalam itu DNA. Kita itu sedikitnya seperti bapak kita, sedikitnya juga seperti ibu kita, sepertinya juga seperti moyang kita, ya kan? Betul. Itu jadi hidup ini sebenarnya udah dibebani itu, dan belum lagi kita bertempat di sosial mana. Saya lahir bertempat di sosial Papua ya juga akan lain. Saya nggak akan bisa menjawab seperti ini kan. Nah, jadi sebenarnya kebebasan itu ilusi. Lah bagaimana untuk membebaskan diri ini dalam ekspresi ini? Lah tentunya untuk membebaskan hal-hal yang secara umum ada di keseharian ini harus keluar dari itu untuk diwujudkan. Kalau sehari-hari ya wajar-wajar aja, nggak usah keluar dari norma dan lain-lain. Ikuti aja norma. Tapi kalau di ekspresi ini Anda harus utuh, Anda harus apapun. Bahkan yang tidak disukai orang lain atau disukai itu sama saja, disukai atau tidak disukai orang lain. Lakukan aja di sini. Kang, ini agak selagi masih tetap mundur ke belakang. Apa yang jenengan gagas ini apa pernah terjadi dalam kesejarahan Aksera? Jenengan gagas ini. Saya pikir ini juga apa yang pertama? Roh Aksera saya pikir. Tetapi wujudnya berbeda. Wujudnya berbeda dengan orang yang berbeda, dengan kelahiran yang berbeda. Tapi persoalan idealis apa itu sama. Jadi kemudian kan harapan jenengan kok jenengan punya pandangan kalau itu sebuah spirit atau identitas Aksera yang lama, mungkin wujudnya berbeda. Apakah menurut jenengan juga dilihat dengan sudut pandang lebih luas tentang dunia keseni rupaan Surabaya piye kan?
posisi Aksera dengan gagasan jenengan tadi pripun? Ya memang Aksera akan mewujudkan hal-hal kemungkinan. Jadi yang sudah melembaga umum atau yang sudah dikenal itu tidak kami gubris karena itu masa lalu. Nah, yang kami tangani sekarang itu masalah ekspresi yang berkaitan dengan eksperimental. Jadi bisa-bisa yang masuk sini itu apa yang diperbolehkan berpameran di sini, kecuali yang kelas ini ya. Ini memang harus standar. Kecuali yang kelas, yang mereka harus berpameran tunggal dengan, saya lihat dulu kepribadiannya kuat nggak gitu kan. Kalau itu kuat bisa masuk, tapi itu kalau sangat konvensional dan nggak bakal masuk karena tidak bersifat eksperimentatif. Oh, jelas artinya menciptakan satu ruang ketika di luar orang banyak terjebak pada satu idiom atau apa, jenengan berharap bahwa Aksera ini, semangat Aksera ini menjadi satu alternatif gitu kan ya? Iya, cuma alternatif aja, bukan akan dikatakan lebih bagus dan enggak. Ini hanya variasi dari sekian. Asumsinya kan, persoalannya kan gini asumsinya, bahwa Tuhan itu membuat apapun itu tidak sama persis, apalagi buat manusia. Wong yang terlahir kembar pun itu tetap akan lain. Nah, kami menghargai hal-hal itu loh, hal-hal yang berbeda itu. Nah, kan itu berarti kan bahasa Tuhan, bahasa alam itu seperti itu. Perbedaan-perbedaan itu menjadi penting. Jadi sehingga saya membuka peluang pada kemungkinan, atau bahkan katakan kalau dalam seni itu mungkin iki seni opo gak kok koyo sain ya ndak apa-apa. Atau bahkan iki gurung iso dinamai terkategori dalam pengetahuan modern sejarah apa, ndak ada apa ya nggak masalah toh itu ekspresi atau sensibilitas personal seseorang, human kan, personalnya human tertentu. Ya kami akan memamerkan itu. Ini kan berarti jenengan kan bentuk satu tawaran baru Kang. Nah, di pamerannya jenengan menggambar ini, sebagai kelas menggambar ini kemarin kayaknya dibuka di opening oleh kawan-kawan musik atau ya Kang ya. Iya. Itu juga apakah juga ada satu standar jenengan? Ki aku ngetokno gerakan keseni rupaan iki koyo ngene alternatif. Apakah juga yang mengiringi ya ngono Kang? Oh tidak itu teman-teman hanya mengisi. Mengisi itu jangan sampai menjadi penting dari seni rupa. Sesudah dibuka dia tampil gitu aja. Ambil dia membentuk suasana saja. Ya, tadi artinya tidak ada satu korelasi khusus bahwa ini nanti menjabatani semangatnya soko jenengan berseni rupa tadi Kang ya. Tidak. Ini beda Kang ya. Jadi beda. Akan diwacanakan beda ya. Iya diwacanakan. Terus ini kan proses pemacaan jenengan kan berbeda. Ya. Berarti butuh satu orang engko atau kapan atau penutupan satu ruang berdiskusi nantinya jenengan gagas berembuk atau mungkin nambah itu ora ono apa pembuatan tulisan malah ono tulisanku tok nang metu artikelku tok atau ini pembebasan ayo lah ngono orang lain nulis mau apa gitu kan. Kalau kelas gambar ini tidak secara khusus apa yang digagas puncak dari Aksera sih. Yang digagas puncak itu yang pameran tunggal. Nah, pameran tunggal yang ada di sini itu sudah 15 kali ini karena sudah 2 tahun ya, 2 tahun ini. Yang mesti saya tulis, walaupun ini juga saya tulis dengan sederhana. Di pameran tunggal itu ada semacam pertanggungjawaban kuratorial dan juga harus ada diskusi. Kalau di pameran, kalau ini sih tidak. Kalau ini tidak perlu. Kalau teman-teman akan membuat obrolan diskusi ya silahkan nanti. Artinya panjangan berarti kelas ini menjadikan satu ruang juga kepada semua kawan-kawan siapapun artinya Kang ya. Untuk silahkan kalian wacanakan sekalian terserah begitu ya Kang ya. Iya. Nah, tapi yang di kelas-kelas khusus panjenengan mesti karena Aksera adalah sebuah ruang alternatif, jenengan akan selalu mensyaratkan satu pasti lewat satu kuratorial, yang kedua pasti ada endingnya ada satu diskusi. Iya. Gitu ya Kang ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau masuk Aksera salah satu syarat-syarat yang lain apa Kang yang bisa dingerteni orang-orang Kang mungkin ya dia harus lain satu tadi, dia harus berkarakter kuat katanya panjenengan. Iya, ya memang
usahakan tidak konvensional. Tidak konvensional. Tidak konvensional. Kalau dia tetap konvensional, kami akan memilih karya-karya sebelumnya untuk jadi menjadikan bahwa karya yang dipamerkan ini sebentuk proses. Jadi yang katakan belum jadi nggak sampai menjadi. Wih, berarti artinya menjenengan masih saja ngasih ruang kan ya untuk PJ ono waktu berkembang. Kami masih terbuka. Nah, sing mengkuratori siapa kan ini kan? Di sini ada saya, Pak Hari Prayitno dari dosen STKW beliaunya, dan juga Pak Dr. Agung Suryanto. Beliau juga dosen di STKW. Dia S2 juga. Iya, S3 bahkan. S3 Pak kan. Oh, nggih. Terus sinten Pak? Ya cukup itu. Kadang-kadang Mbak Penny itu juga bisa menuliskan. Kalau data-data tulisan, data-data diskusi itu ada semua. Walaupun sepotong-sepotong gitu ya. Tapi kalau data tulisan ada. Cuma kan belum kami rangkum untuk jadi satu katalog atau buku yang dalam setahun 2 tahun. Betul. Terus Kang, pihak luar ini kan jenengan kelas menggambarnya wis berjalan 2 semester kan, gitu. Kira-kira mamanya ada peserta baru kira-kira datang nanti kalau pesertanya itu sangat baru, artinya seperti katakan anak semester baru ya, atau semester awal. Nanti ya kakak-kakak kelas itu yang akan membuat kelas baru lagi ya. Oh gitu Kang ya. Di kelas itu juga ya diajari sendiri. Oke. Untuk menuju semester selanjutnya. Butuh berapa tuh Kang? Berapa orang untuk jangan membuka satu kelas baru, untuk butuh berapa banyak orang? Ya untuk yang pokok ini ya cukup satu aja, tapi kalau ada pendatang-pendatang yang sangat baru awal atau belia gitu, ya saya pikir butuh 2 atau 3. Nah, kami ada Sigit, ada Kimin, ada Pak Alam, itu mampu mendampingi. Wih, dan semuanya gratis ya Kang ya? Iya, semuanya gratis, free. Terus kan jenengan sebenarnya begini, harapannya ini menyentil seseorang atau institusi kurang gagasan sampean yang gratis, yang pembebasan ini sebenarnya jangan menyentil sesuatu pernah? Enggak sih, enggak ada secara spesifik. Cuma kami itu kan di samping di sini yang pameran tunggal ya, itu harus menanam syaratnya harus menanam pohon. Satu, pohonnya dari kami karena kami punya pohon langka cukup untuk beberapa tahun. Aduh. Terus atau ya, kalau enggak menanam pohon itu melepas ikan. Terserah Anda membeli ikan gapi kayak ikan apa. Tapi jangan ikan-ikan yang non endemik ya. Misalkan ikan yang endemik. Betul. Terus atau melepas binatang melata termasuk serangga. Jadi katakan jangkrik atau Anda membeli apa 1-2 nanti kita lepaskan di mana. Pripun Kang, ini apa nih? Salah satu syarat yang menarik jenengan punya ini apa Pak? Apa Kang sok disarankan? Ini sebenarnya kan konsep non dualitas. Pemahaman perkembangan modern itu ternyata mengarah pada antroposentris yang modern. Kami melampaui itu. Antroposentris dan masih positivis. Artinya antroposentris itu kebutuhan alam ini hanya untuk kebutuhan manusia. Nah, ya nggak benar. Terus positivis itu apa-apa yang dilihat harus bisa diuji. Nah, itu kan saintifik sekali. Padahal